Salam sehat sahabat. Menjadi Dharma Duta memang perlu keinginan untuk menyampaikan Dharma yang diketahuinya. Karena Dharma Duta adalah utusan Dharma. Dia menyampaikan ajaran-ajaran Buddha dengan dasar cinta kasih. Lalu juga dia menyampaikan dengan teknik komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman antara yang ingin kita sampaikan dengan yang sampai kepada para pendengar. Tentunya seorang Dharma Duta juga perlu belajar, bukan sekedar belajar dasar-dasar agama Buddha, tetapi juga dia perlu belajar teknik-teknik komunikasi, lalu juga mau berinteraksi dengan para Dharma Duta lainnya, dengan umat, dengan tokoh-tokoh agama, juga dengan pemerintah. Kemudian, apa saja yang ingin disampaikan dalam Dharma itu tentu saja harus teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang Dharma Duta itu menyampaikan Dharma juga perlu mengetahui berbagai macam cara-cara, teknik-teknik yang ingin disampaikan kepada para pendengarnya. Karena apa? Karena level pengetahuan dari umatnya berbeda-beda. Kemudian usia-usianya pun berbeda-beda. Karenanya kita perlu mengetahui kepada siapa Dharma ini disampaikan. Anak-anak, remaja, pemuda, atau umum. Tentu harus dengan gaya bahasa dan pola fisik yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita menyampaikan materi orang tua kepada anak-anak dengan gaya orang tua, maka sulit dipahami oleh anak-anak ya. Atau mungkin materi orang tua, gaya orang tua kita sampaikan kepada para pemuda, dia akan bosan ya. Namun kita pun harus lihat ketika menyampaikan materi yang berat, yang banyak teoritis kepada orang tua dengan gaya pemuda, ya mereka pun agak sulit menerima. Kesannya kita menggurui. Itu perlu kita hindari. Banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Jadi jangan kita berpegang bersikuku, saya sudah senior, saya sudah lebih mampu, puluhan tahun saya mengajarkan Dharma. Lalu kita nggak mempelajari apa yang sudah terjadi, apa yang sedang berkembang saat ini, maka kita akan tertinggal. Meskipun kita menguasai Dharma yang dalam, sampai Abhidhamma, meditasi, begitu menguasai. Tetapi ingat, gaya bahasa yang kita pakai harus menyesuaikan dengan pendengar. Kenapa? Karena pendengar itu punya daya tangkap yang berbeda. Atau mungkin nggak banyak, nggak lama. Makanya kita berikan porsi materi berapa persen, humoris berapa persen, kemudian dengan gaya-gaya yang menarik. Itu ada pembagiannya. Seorang Dharma Duta yang menarik bukan karena dia humoris, ada penceramah yang lucu dari awal sampai akhir, ketawa terus. Ketika pulang, apa yang dia terima? Apa yang diterima oleh umat? Hanya tawa, hanya canda, nggak ada materi, yang percuma. Tetapi bila Dharma Duta hanya materi dari awal sampai akhir, materi, teori, cara banyak, bagus, tinggi, tanpa humoris, umat pun akan tegang. Ditanya, apa yang dapat? Bengong.
Namun demikian kita harus memadukan. Ya. Memang banyak macam dan gaya penyampaian Dharma Duta. Ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi ketika kita melihat figur seorang, oh dia ini punya kelebihan ini, dia ini punya kekurangan ini, kita menerima sebagai umatnya. Jadi kita nggak bisa menjustis, menuduh, Dharma Duta ini nggak bisa, Dharma itu idola saya. Jadi umat datang bukan karena dengarkan Dharma, tapi karena idola seorang Dharma Duta. Itu mungkin nggak boleh. Namun demikian, Dharma Duta tetap harus menguasai siapa umat yang ingin dia sampaikan dharmanya. Siapa umat yang jadi pendengarnya. Juga diingat, setiap lokasi, setiap daerah berbeda-beda karakteristiknya. Jadi, seorang Dharma Duta perlu mengenal bagaimana karakteristiknya, bagaimana temperamen umat di sekitarnya. Ada di sebuah wihara, umatnya itu hanya ingin sesuatu yang secara teoritis, textbook. Ada di sebuah tempat, di sebuah wihara, umatnya yang juga ingin humoris, umatnya yang ingin mendengarkan Dharma dengan cara santai. Itulah, setiap orang punya karakteristik. Namun ingat, seorang Dharma Duta tetap punya identitas, punya karakter sendiri. Namun ketika membabarkan Dharma, kita perlu melihat momen apa yang saat ini sedang dibicarakan, yang sedang diperbincangkan. Itulah, makanya seorang Dharma Duta perlu melihat bagaimana karakter umat dan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.